Nah teman-teman semuanya, beberapa waktu lalu terjadi bentrok antar pekerja migran di Indonesia di Taiwan ya, dan terjadinya di Taichung, memang kawasan yang banyak pekerja migran Indonesianya. Nah, bagaimana sih kronologinya dan apa ada 4 pelaku ini yang terluka, ini bagaimana kronologinya, dan ya mungkin pelaku ini kalau udah tertangkap mereka terancam deportasi juga ya. Nah, ini adalah beritanya seperti ini kronologinya. Bentrokan antar pekerja migran dengan 4 korban adalah PMI kembali terjadi di depan stasiun Taichung minggu kemarin ya, tanggal 13 Agustus sekitar pukul 4 sore ya. Mereka berlarian, kelahi dulu ya awalnya ya, baju putih itu ada yang tergeletak, mental, kemudian lari kejar-kejaran seperti itu. Nah, dari beberapa sumber yang menyaksikan sekaligus mengabadikan bentrokan tersebut mengatakan bahwa awalnya mereka saling beradu mulut, namun tidak berapa lama kemudian saling bentrok dan saling mengejar ya. Ini pasti dipicu masalahnya adalah sebelum di situ ya. Jadi di situ untuk penyelesaian masalah, dan biasalah antara di Taiwan itu kan kita banyak geng-geng sendiri-sendiri, dan akhirnya seperti ini tidak terhindarkan gitu ya. Beberapa orang wisatawan yang ada di sana juga melarikan diri karena ketakutan. Nampak seorang pekerja migran juga diduga membawa sajam ya, dalam rekaman video yang beredar, bahkan beredar di TV Taiwan juga, itu dia membawa pisau gitu ya. Yang kemudian melihat kejadian tersebut langsunglah dilaporkan oleh warga Taiwan kepada polisi Taiwan, dan polisi langsung datang. Namun ketika rombongan polisi itu datang, pelaku ini sudah nggak ada, udah lari semuanya. Hanya polisi menemukan 4 korban saja di sana, yang semuanya adalah pekerja migran Indonesia yang salah sasaran ya. Mereka mengaku tidak tahu menahu. Awalnya ada orang beradu mulut gitu, kejar-kejaran, terus mereka terkena karena mungkin takut mereka ikut lari gitu ya. Nah, dikejarlah, ikut lari, dikejar, dan mereka kena dan akhirnya terluka juga, dan akhirnya dibawa lari ke rumah sakit oleh kepolisian tersebut. Dan keempat orang ini karena dia salah sasaran dan dia memang tidak tahu menahu masalahnya apa, dia keempatnya ini tidak menuntut. Kalau keempatnya ini menuntut, masih yang pelaku tadi, beberapa orang yang pelaku tadi hukumannya akan makin berat gitu ya. Tapi kalau ini tidak menuntut karena dia sudah menimbulkan kekacauan, dia juga terancam deportasi juga kalau udah ketangkep nantinya gitu ya. Nah, dari keterangan korban, mereka tidak tahu menahu permasalahan sebenarnya apa saja. Mereka mendengar ada beberapa pekerja migran beradu mulut, kemudian bentrok. Nah, keempat korban tersebut hanya salah sasaran dari para pelaku, itu pengakuan mereka ya. Nah, meski demikian, polisi terus mendalami kejadian tersebut berdasarkan bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian sana ya. Dan hasil rekaman warga yang kebetulan di situ juga diabadikan juga, bahkan masuk TV semuanya. Hal itu dilakukan untuk mengklarifikasi apakah mereka pelaku terlibat dalam pidana mengganggu ketertiban umum. Nah, kalau dilihat dari keramaian yang ada, kemudian viral beritanya di TV, ini ya deportasi lah, biasanya kayak gini memang deportasi gitu ya. Jadi teman-teman semuanya hati-hati ya, kalau ada masalah jangan diselesaikan di tempat umum seperti ini sangat bahaya banget, karena di sana ada banyak rekaman CCTV. Kalau ada masalah diselesaikan aja di belakang gitu, di baik-baik, kalau nggak bisa baik di belakang itu lebih baik daripada di muka umum seperti ini. Kayak kemarin itu juga ada antara Vietnam dan Thailand yang kepalanya juga tertusuk tuh, itu juga ada, dan akhirnya ketangkep juga gitu kan di Taiwan. Taiwan itu udah terlalu luas, di mana-mana ada CCTV. So untuk teman-teman yang masih ingin bekerja ke Taiwan ya lebih baik hindari seperti ini di tempat umum ya, karena pasti akan terkena oleh polisi. Nanti kita juga yang rugi ya kalau dideportasi gitu ya. Apalagi sekarang proses ke Taiwan itu teman-teman yang sudah lama di Taiwan ya, sekarang proses ke Taiwan itu susah, tidak mudah, nunggunya berbulan-bulan, nggak seperti dulu ya, 2 bulan berangkat, 3 bulan berangkat. Biaya yang dulu 21 juta, 35 juta, sekarang udah 60-70 juta. Itu pun jobnya susah, itu pun di Taiwan juga belum tentu dapat pabrik yang bagus. Untuk teman-teman semuanya yang sudah ada di Taiwan, dijaga baik-baik, jangan sampai kejadian seperti ini lagi ya, karena ya yang rugi kita sendiri, nanti yang rugi teman-teman sendiri. Kalau kejadian di tempat umum seperti ini, nanti ke deportasi udah nggak bisa kembali ke Taiwan, susah nyari kerjaan, kan kita yang repot gitu ya. Nah, semoga ini jadi pelajaran ya buat teman-teman yang lain. Kalau ada masalah seperti ini, jangan asal pukul aja, nanti kalau kena korban seperti ini akan lebih parah akibatnya. Juga kalau di tempat umum terjadi keributan seperti ini, apalagi ada warga Taiwannya yang melapor, dia merasa terganggu, ketertiban umumnya terganggu, itu nanti kita juga akan semakin berat hukumannya, karena ini di Taiwan bukan di Indonesia ya. So hati-hati semuanya, tetap bekerja, hindari hal seperti ini di tempat umum, dan jai ho.